Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhute. Kali ini pada episode yang ke-8 saya akan membahas garis tangan yang dianalisa atau dipakai kiri atau kanan. Itu adalah part 1. Part 2, apa garis tangan itu bisa berubah di tangan kita. Terima kasih. Part 1. Garis tangan yang berpengaruh di diri kita, garis tangan kiri atau kanan. Demikian. Kemudian saya akan berikan sedikit gambaran apa sih ilmu palmistry, ilmu garis tangan itu. Sebetulnya ilmu palmistry itu adalah ilmu untuk mengetahui dan menganalisa serta memprediksi satu, karakter, watak, bakat dari orang tersebut, di mana baik yang bakat kelihatan maupun bakat yang terpendam. 2. Mengenai kesehatan, penyakit, dan lain-lain. 3. Mengenai halangan dan lain-lain. 4. Prediksi beberapa hal yang berhubungan dengan karakter dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ilmu palmistry bisa dipakai sebagai patokan atau barometer. Ilmu palmistry ini murni ilmu, bukan gaib atau klinik. Murni ilmu mengikuti kaidah-kaidah khusus. Artinya di garis tangan itu ada beberapa tanda dan modul daripada garis tangan. Kemudian di telapak tangan itu ada bukit-bukit yang menonjol, bukit Jupiter dan lain sebagainya. Kemudian di telapak tangan itu lihat warnanya, kemudian lihat bentuk jarinya, kemudian dibalik di posisi melihat dari luar bentuk daripada buhul dan garis-garis di garis tangan. Demikian. Kemudian saya berikan analisa tangan yang kiri. Tangan kiri ini dipengaruhi oleh gen atau keturunan ayah, ibu, kakek, nenek, dan keluarga besar. Jadi saya sebut kalau garis tangan kiri itu gampangnya saya sebut garis takdir dari sang pencipta atau basic karakter. Kita bisa melihat masa lalu daripada orang itu, kita bisa melihat basic karakter dasar orang itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian bila mana untuk garis tangan telapak kanan itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh teman-teman, dipengaruhi oleh pergaulan, dipengaruhi oleh pengalaman, dipengaruhi oleh studi, pembelajaran, dan pengadopsi sekeliling Anda. Artinya apa? Di garis telapak telapak kanan Anda sendiri itu adalah pelaksanaan Anda sehari-hari menjadi lebih jelek atau menjadi lebih bagus daripada garis yang di telapak tangan kiri. Jadi kesimpulannya, garis telapak kiri itu untuk melihat masa lalu, melihat potensi Anda yang dulu, potensi bakat terpendam dan lain sebagainya. Kemudian tangan kanan adalah pelaksanaan Anda sehari-hari, bulanan, tahunan. Sebetulnya yang terbaik yang seperti apa? Bila mana Anda mempunyai garis di tangan kiri itu sama atau hampir sama dengan di tangan kanan. Artinya apa? Jadi Anda itu melaksanakan takdir Anda
dengan pelaksanaan sehari-hari Anda dan bulanan tahunan, itu terjadi kesinkronan, terjadi keharmonisan, sehingga Anda tidak capek. Bila mana di tangan kiri Anda jelek, di tangan kanan Anda bagus, artinya apa? Anda memperbaiki takdir Anda menjadi lebih rajin dan lain sebagainya, sehingga memperoleh keberhasilan. Sebaiknya bila mana di tangan kiri bagus, di tangan kanan jelek, artinya Anda kemungkinan, saya ambil contoh, dilahirkan di keluarga yang hebat, di keluarga yang berada, di keluarga yang kaya, tapi Anda malas, Anda malas belajar, malas bekerja dan lain sebagainya, sehingga sehari-hari Anda ternyata begitu-begitu aja hidupnya. Jadi kesimpulannya, untuk yang akan datang video YouTube dari saya, artinya adalah dilihat dengan kedua tangan Anda. Tapi saya hanya memberikan contoh-contoh gambar di tangan kanan. Nah, artinya itu harus dilihat tanda tersebut di tangan kiri dan kanan. Demikian. Masih di part 1, analisa tentang garis tangan kiri atau garis tangan kanan. Saya berikan contoh. Ada 2 gambar di tangan kiri. Di tangan kiri garis kehidupan dan garis otak tidak bertemu, artinya Anda ada kecenderungan ceroboh. Kemudian garis otak Anda lurus, tidak mengkelung, artinya Anda terlalu memakai logika. Tapi di tangan kanan Anda terjadi perubahan, garis otak Anda bertemu dengan garis kehidupan. Artinya Anda mempunyai cara berpikir yang lebih stabil, tenang, tentram. Kemudian timbul beberapa garis di tangan kanan Anda. Garis karir menjadi bagus sampai ke bawah jari tengah, garis keberuntungan nyampe ke bawah jari manis. Kemudian garis pikiran Anda itu melengkung, sehingga apa? Ruas segi 4 antara garis hati dan garis pikiran itu menjadi lebar di ujung kanan dan kiri. Artinya Anda telah memperbaiki takdir Anda. Anda banyak berubah sehingga banyak keberhasilan. Demikian juga di Bukit Venus ada garis-garis pengaruh maupun orang-orang yang membantu Anda. Ada garis ambisius keluar di tangan Anda. Nah, di tangan kiri Anda bisa lihat kelingking Anda tidak sampai ke ruas yang paling atas jari manis. Tapi di tangan kanan kelingking Anda ternyata lebih tinggi daripada ruas paling atas jari manis. Artinya apa? Anda telah banyak belajar, Anda telah banyak meningkatkan kemauan Anda, meningkatkan pengetahuan Anda, meningkatkan segala hal, sehingga Anda lebih yakin diri, dan ini membawa keberhasilan untuk Anda. Demikian. Kemudian saya analisa gambar yang ketiga. Garis tangan Anda di sebelah kiri bagus, semuanya bagus, saya kasih notasi merah. Tetapi di tangan kanan Anda, garis pikiran bergabung dengan garis emosi atau garis hati, sehingga saya sebut ini adalah bentuk tangan garis simian, seperti monyet kera. Artinya apa? Karakter Anda menjadi keras, garis emosi Anda dan garis pikiran bergabung menjadi satu. Artinya apa? Anda terlalu logika, Anda terlalu emosi, Anda kadang-kadang orangnya mudah meledak, seperti di tangan kanan.
Akhirnya apa? Ada beberapa penyakit akibat Anda terlalu emosi dan lain sebagainya. Saya kasih notasi kuning di garis kesehatan. Ada titik-titik pulau-pulau penyakit. Jadi Anda harus berhati-hati. Orang yang punya garis simian itu harus berhati-hati penyakit jantung. Nah, di tangan kiri mestinya Anda itu cukup bagus garisnya. Tapi di tangan kanan garis pikiran dan garis emosi itu menjadi satu. Ini kurang bagus. Demikian. Kemudian saya lanjut di episode ini part kedua. Apakah garis tangan Anda itu bisa berubah? Saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, garis tangan Anda itu bisa berubah. Hitungannya bisa harian, mingguan, bulanan. Jadi kepada sesuatu hal yang Anda banyak berbuat baik kebaikan dan lain sebagainya, itu akan menambah garis-garis yang bagus. Sebaiknya bila Anda banyak berbuat jelek atau berbuat dosa, demikian juga akan keluar garis-garis penghalang. Jangan lupa, kita hidup ini adalah mengikuti hukum alam semesta. Ada sebab dan ada akibat. Ada hukum menanam. Siapapun yang menanam, dialah yang memetik buahnya. Karenanya makin banyak orang berbuat baik, berbuat amal, sedekah, sabar, telah mengalahkan sifat-sifat jeleknya diri sendiri. Artinya Anda akan menarik energi positif yang luar biasa. Sebaliknya, bila Anda banyak berbuat dosa, jahat, ego, syirik, serakah, dan lain sebagainya, Anda itu menarik energi negatif. Saya akan menguraikan sedikit dengan beberapa contoh gambar di bawah. Demikian. Makin tinggi garis ini keluar sendiri. Di bagian bawah ada garis notasi hijau di garis kehidupan. Karena hidup Anda senang, makmur di masa tua, Anda sering jalan-jalan ke luar pulau atau ke luar negeri. Bahkan di bagian bawah saya kasih notasi merah. Mengiringin garis kehidupan Anda, timbul garis pengiring, garis pengaruh. Badan Anda sehat dan bagus sekali. Di antara jari telunjuk dan jari tengah ada notasi garis merah. Adalah Anda itu artinya garis Anda telah dekat kepada agama, kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian ada dua garis yang kecil-kecil di antara jari tengah dan jari telunjuk. Masa tua Anda dijamin oleh putra dan putri Anda. Demikian. Kemudian saya bahas garis orang yang kurang bagus karakternya. Orang ini egonya tinggi, serakah, kemudian orangnya mau menang sendiri. Banyak hal di pribadi dia yang jelek. Akhirnya apa? Timbullah garis hukuman dari Sang Pencipta. Contohnya di garis karir ada silang putih, saya gambar, dan strip. Artinya apa? Anda masa tuanya mempunyai halangan yang luar biasa. Kemungkinan bisnis Anda akan jatuh dan bangkrut. Di garis keberuntungan di bawah jari manis ada garis-garis silang. Keberuntungan Anda berubah menjadi kesialan. Kemudian di bukit Jupiter di bawah telunjuk ada kisi-kisi yang membentuk. Artinya apa? Anda malu sekali, nama Anda jatuh berat sekali. Kemudian gengsi-gengsi Anda itu dihancurkan. Nah, di garis garis otak itu ada dua titik, satu titik dan satu halangan hitam. Anda pusing merasakan problem yang Anda
hadapin. Kemudian bagian yang paling berat di garis kehidupan Anda di antara usia 50 sampai usia 60 dan lain sebagainya, timbul pula ada penyakit misterius yang tahu-tahu tidak terdeteksi. Nah, satu lagi, ini yang terpenting, garis merah ada 2 biji memotong garis kehidupan Anda. Ini adalah problem besar sekali. Bila mana Anda tidak waspada dan Anda masih mengembangkan sifat jelek, sifat negatif Anda, kemungkinan besar Anda akan kena perkara pidana. Bisa juga Anda masuk penjara. Tergantung antara 2 garis ini seberapa lebar. Perhitungan secara kasar, 1 mili adalah 1 tahun. Nah, saya kasih notasi di bagian paling akhir. Ada garis yang garisnya lengkungannya ke arah dalam, ke arah jempol, bukan mengikuti lengkungan garis kehidupan. Artinya apa? Setelah problem besar itu, kehidupan Anda sangat sepi. Kehidupan Anda berubah drastis. Kehidupan Anda mungkin banyak menanggung penyakit dan lain sebagainya. Demikian saya kasih contoh gambar dan analisanya yang ringkas. Dan pada episode ini saya buat part 1 dan part 2. Jangan lupa supaya Anda bisa mengikuti beberapa video saya yang akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Kalau mungkin silahkan Anda share ke teman-teman Anda. Terima kasih.